Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, sudah cukup lama juga saya tidak membuat konten di YouTube Fadlizon Official ini karena ada berbagai kegiatan yang terkait tugas saya sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen di berbagai forum-forum internasional. Kali ini saya ada seorang pegiat sastra dan kebudayaan yang akan menjadi host gitu ya untuk mewawancarai saya tentang berbagai hal yang terkait dengan seni budaya, peradaban dan lain-lain, yaitu saudara Nisa Rengganis. Nisa Rengganis ini adalah juga seorang penyair, juga beberapa kali memenangkan hadiah sastra dalam kaitannya dengan puisi, dan sekaligus juga pegiat literasi dan dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan yang tentu saja pertanyaan itu tidak kita rencanakan. Jadi obrolan biasa, obrolan kebudayaan, karena channel ini juga ingin pendapat-pendapat saya tentang berbagai hal yang terkait dengan beberapa bidang seni dan budaya. Silakan, saya sebutnya Nisa aja ya. Ya. Nisa, silakan Nisa. Terima kasih Pak Fadli atas undangannya. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir menjadi host di channel YouTube Fadlizon Official. Kita tahu Pak Fadli dikenal publik sebagai politisi. Mungkin tidak banyak yang tahu atau mendapatkan informasi yang lengkap kalau Pak Fadli juga sebenarnya adalah seorang budayawan. Mungkin bisa dikatakan begitu. Nah, saya ingin mengulik, mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang berkaitan dengan kerja-kerja kebudayaan yang sudah dilakukan oleh Pak Fadli. Pertama tadi saya sudah mengunjungi, saya lihat koleksinya di Fadlizon Library, banyak sekali arsip-arsip kuno ya, dari mulai buku, koran, koin, perangko, bahkan keris yang menjadi koleksi di Fadlizon Library. Tadi saya lihat juga ada mesin tik dari beberapa tokoh sastrawan, ada kacamata, bahkan ada puisi-puisi bertulisan tangan dari para sastrawan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini juga menarik ya, karena saya tahu Pak Fadli pernah memposting beberapa puisi, bahkan sudah diterbitkan juga puisi-puisinya, kemudian dilakukan oleh Ari Malibu. Pak Fadli juga yang saya tahu sempat tercatat sebagai Dewan Redaksi di majalah Sastra Horizon. Nah, jadi ini sekali lagi Pak Fadli terima kasih undangannya, ini sebuah kehormatan bagi saya. Pertama Pak, saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Fadli terkait fenomena kemarin, ada peristiwa kebudayaan yang menggemparkan di mana di tanggal 16 September terjadi kebakaran di Museum Nasional. Yang kita tahu beberapa barang-barang di Museum Nasional juga mengalami kerusakan dari insiden kebakaran itu, bahkan 6 ruangan pamer itu juga turut terbakar. Nah, bagaimana pandangan Pak Fadli melihat fenomena ini? Kalau saya lihat ini adalah sebuah bencana kebudayaan ya, sebuah tragedi di dalam kebudayaan, di dalam permusiuman kita, karena kebakaran sebuah museum, apalagi itu adalah museum nasional, ini harusnya merupakan sebuah peristiwa nasional, sebuah peristiwa kebudayaan yang merupakan bencana gitu. Apalagi tadi ada 6 ruang pamer yang dikabarkan terbakar atau terdampak. Ya, kita sampai sekarang belum tahu artefaknya apa saja, tapi saya baca di berita itu lebih dari 800-an items. Kita tidak tahu items apa saja yang terdampak atau terkena dan sejauh mana kerusakannya, apakah musnah total atau sebagian atau bisa ada perbaikan atau recovery. Tetapi setiap item di dalam museum pasti itu sudah melalui satu proses kurasi yang panjang sekali. Pasti sudah terwakilkan juga oleh pengamatan, penelitian dari para ahli, researcher yang memang melihat
benda itu layak untuk ditampilkan gitu, atau dipamerkan di ruang pamer sebuah museum nasional. Kita lihat bahwa Museum Nasional ini kan sebuah museum yang sebenarnya sudah ada, eksis sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu sejak kalau tidak salah akhir 1700-an dimulai oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu ya. Ini bukan karya kita sendiri ya, bukan karya bangsa Indonesia ketika merdeka terus kita bikin museum, tapi ini warisan dari kolonialisme juga. Sehingga artefak yang dikumpulkan itu juga artefak yang sudah ratusan tahun yang lalu dikumpulkan oleh para peneliti Belanda dan peneliti Eropa. Ya kita tahu memang kolonialisme itu sangat buruk ya, tetapi di dalam persoalan sains dan juga dalam persoalan pengetahuan, penggalian tentang antropologi, kebudayaan dan lain-lain, mereka cukup advance ketika itu. Jadi data mereka juga sangat rapi biasanya. Saya juga melihat museum misalnya di Volkenkunde Museum, di Tropen Museum di Belanda. Itu sangat rapi. Barang-barangnya barang-barang dari Nusantara, dari Indonesia. Nah, museum dengan sejarah yang panjang seperti ini mungkin termasuk yang tertua di Asia Tenggara, ya. Bahkan mungkin salah satu yang tertua di Asia juga sebagai museum. Harusnya mempunyai penjagaan yang ketat, mempunyai pemeliharaan yang baik dan bisa terbakar, dan sampai sekarang kita tidak mengetahui publik secara jelas apa penyebab kebakaran itu. Ini sebuah misteri yang menurut saya juga merefleksikan penghargaan kita kepada museum itu sangat kecil. Padahal museum ini harusnya menjadi etalase budaya, etalase peradaban, etalase sejarah perjalanan gitu dari peradaban bangsa itu. Jadi kalau ada 800-an item atau lebih dari 800-an item yang terkena dampak atau yang itu berarti mewakili. Nah, ini yang kita tidak tahu benda-bendanya apa saja. Karena kan di situ disebut ada ruang pamer di perunggu. Berarti kan paling tidak itu di era zaman perunggu. Di era dan kemudian apa yang terbakar. Karena satu item, saya kira kalau item museum itu nilainya tak terhingga. Boleh dibilang tidak ada nilainya, saking tidak terhingganya gitu. Sebagai sebuah national treasure, sebagai sebuah kekayaan nasional. Jadi harus ada investigasi yang benar-benar menyeluruh, serius. Kemudian apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab. Ini siapa yang harus bertanggung jawab? Ini kan seperti tidak ada yang bertanggung jawab. Mengalir begitu saja, seperti tidak ada apa-apa. Seperti orang kebakaran di mana gitu. Itu saja ada langsung kerugian sekian ya. Ini kita tidak mendengar berapa kerugiannya karena menurut saya nilainya tak terhingga. Dan harusnya ditampilkan. Saya kira ini kalau kejadiannya di negara-negara barat, ini berita ini akan sangat menghebohkan gitu ya. Artefak yang terkena dampak itu pasti akan ditampilkan dan akan terus-menerus menjadi kajian ya, sampai di mana penelitian investigasi terkait dengan penyebab kebakaran dan apa yang menjadi pemicunya, sekaligus siapa yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya katakan sebuah bencana kebudayaan, sebuah tragedi di dalam peradaban kita karena ada artefak yang hancur, hilang, musnah, rusak, atau kemudian terkena dampak dari kebakaran itu. Betul. Padahal kita tahu museum adalah cerminan dari peradaban bangsa itu sendiri. Dan Pak Fadli yang sudah berkeliling melihat bagaimana pengelolaan museum-museum di berbagai negara itu bisa terasa bagaimana negara kita masih belum optimal dalam pemeliharaan, kemudian bagaimana mempublikasikan karya-karya, menjadikan museum sebagai ruang publik, bukan hanya ruang pamer dari koleksi itu ya Pak. Bahkan sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya soal katalogisasi. Artinya tidak dengan benar ini diurus dan diperhatikan betul oleh pemerintah dalam penguatan museum itu. Ya, saya tidak mau menyalahkan misalnya orang-orang yang mengelola museum. Saya kira mereka juga mempunyai keterbatasan dan menurut saya harusnya mereka mendapatkan justru insentif yang besar
di dalam mengelola museum karena itu menjaga sebuah harta kekayaan nasional gitu ya. Jadi harus di-equip, dilengkapi dengan remunerasi yang baik, kemudian dengan capacity building yang terus-menerus, dan juga memang orang itu juga harus punya passion gitu terhadap benda-benda yang ada di situ. Jadi bukan image-nya itu kalau sudah di museum itu udah akhir dari sebuah karir, sebuah jabatan. Ya biasanya kan selalu begitu. Dan menurut saya ini cara pandang perspektif yang sama sekali salah gitu ya. Justru orang yang berada di museum itu adalah orang-orang yang terhormat yang menjaga kekayaan perjalanan sebuah bangsa, perjalanan peradaban dari sebuah bangsa gitu. Oleh karena itu memang mereka juga harus dilengkapi dengan sumber daya dan sumber dana yang cukup, termasuk di dalam melakukan katalogisasi, inventarisasi, dan juga pengamanan yang memang memadai, tidak bisa misalnya ala kadarnya gitu ya. Saya lihat di berbagai museum di seluruh dunia, pengamanannya, tingkat pengamanan luar biasa, sangat tinggi, ketat sekali ya. Misalnya dari sisi luar, di dalam, bahkan kalau kita melihat lukisan tertentu ya, yang dianggap itu merupakan lukisan sebuah masterpiece, ya sebut saja misalnya Mona Lisa, itu pengamanannya luar biasa. Selain ada kacanya, kemudian ada dan di berbagai berapa meter untuk lihat. Ada di beberapa museum yang saya kunjungi itu ada sensor. Jadi walaupun kita tidak menyentuh, karena kita tidak boleh menyentuh, misalnya ada lukisan terus kita pegang-pegang lukisannya, itu kan udah pasti akan merusak lukisan. Tetapi ada yang tidak perlu kita sentuh, terlalu dekat saja itu langsung sensornya bunyi gitu. Dan selalu ada CCTV di setiap ruangan. Kemudian selalu ada orang yang menjaga di setiap ruangan. Ya, mereka menunggu dengan setia apakah duduk atau berdiri. Mereka bisa menjadi juga pemandu atau kalau ada yang bertanya bisa juga menjadi orang yang ikut menerangkan tentang koleksi itu. Tetapi pada umumnya kalau kita lihat displaynya memang bagus gitu ya. Saya lihat di semua museum, saya keliling banyak negara ya, puluhan negara, saya melihat selalu yang saya datangi pertama biasanya museum atau perpustakaannya. Itu saya melihat karena dari kita datang ke museumnya saja kita sudah tahu sejarah bangsa itu. Saya datangi museum misalnya di Uzbekistan, di Kirgistan, di negara-negara itu, apalagi kalau di negara barat ya. Mereka perhatian kepada museum juga sangat luar biasa. Hampir di setiap kota selalu ada museum. Dan museum itu mewakili, termasuk ada sejarah di kota itu. Baru-baru ini saya terakhir ke Azerbaijan, ke juga kota-kota lain ya, Baku misalnya ya, museumnya. Kemudian ada Syria, di Damaskus, di Lebanon, dan lain-lain itu. Di negara-negara yang menurut saya nggak menarik ya. Kalau di Eropa, ya jelas itu, display sangat menarik dan selalu ada keterangan dalam 2 atau 3 bahasa. Kemudian katalogisasi juga pasti sangat lengkap dengan proses kurasi yang panjang untuk menjelaskan item ini, misalnya gerabah. Gerabah ini pasti sudah dites carbon datingnya, thermoluminescence, apa istilahnya itu ya, untuk melihat ini dari item ini udah berapa ribu tahun, berapa ratus tahun gitu ya. Jadi jelas proses katalogisasinya itu. Nah, saya kira itu kan memerlukan pendanaan yang besar. Dan itu menurut saya bukan tanggung jawab hanya orang yang mengelola museum, tapi ini keberpihakan sebuah negara terhadap anggaran permusiuman kita harusnya sangat tinggi. Jadi kita mungkin membutuhkan undang-undang museum ya, kalau tidak salah sudah ada yang mengusulkan, ya, termasuk Asosiasi Museum Indonesia mendorong ini. Saya kira kita perlu undang-undang permusiuman ini untuk melindungi museum-museum kita yang ada, baik museum yang merupakan milik negara, provinsi, ya, dalam ini nasional, negara, provinsi, daerah, dan juga museum-museum yang pribadi yang sekarang ini sudah mulai berkembang. Dan saya kira itu sangat bagus karena itu akan juga menjadi bagian dari kekayaan nasional yang
merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara untuk menjaganya gitu. Nah, Pak Fadli, kan banyak juga nih Pak koleksi-koleksi ini di Fadlizon Library. Apa nanti akan juga menuju ke sana menjadi salah satu museum pribadi, Museum Fadlizon? Ya, belum tahu. Mudah-mudahan gitu. Karena untuk menuju kepada kategori sebuah museum itu kan tidak mudah. Saya akan membangun rumah budaya di Sumatera Barat, kemudian rumah kreatif di Cimanggis Depok, dan kebetulan ini sekarang ini di Fadlizon Library. Sebenarnya bagian dari sebuah tanggung jawab sebagai warga negara gitu, dan juga karena curiosity. Jadi boleh dibilang yang saya bangun ini adalah sebuah cabinet curiosity gitu, keingintahuan terhadap segala macam yang ada di lingkungan kita, terutama yang terkait dengan peradaban Indonesia, budaya Indonesia, ekspresi-ekspresi budaya Indonesia, dan juga ya, hal-hal lain yang di luar. Dimulai dari buku, kemudian juga koran-koran tua, naskah-naskah kuno, lontar, manuskrip, dan lain-lain gitu. Nah, sampai kemudian ke benda-benda yang sifatnya material culture seperti keris, tombak, senjata-senjata tradisional dari Nusantara, kemudian numismatik, itu uang logam, lalu filateli, perangko, dan benda-benda filateli lainnya seperti sampul hari pertama, artist drawing dari perangko itu. Kemudian yang lainnya itu misalnya musik, karena musik ini juga bagian dari national treasure, saya kumpulkan. Tapi sekarang saya letakkan secara terpisah, karena juga salah satunya memang karena ini adalah suatu usaha yang sifatnya pribadi, tidak ada dukungan dari negara, tidak ada dukungan dari pemerintah gitu. Ya saya tentu semampunya. Yang saya khawatirkan juga tentu hal-hal yang terkait dengan, ya musuhnya itu adalah kalau buku itu bookworm, rayap, ya, kemudian silverfish, itu menjaganya juga luar biasa. Belum lagi artefak-artefak lain yang ada ya. Saya ada wayang, ada yang lainnya. Jadi proses pemeliharaannya juga membutuhkan sebenarnya satu effort. Mudah-mudahan sih suatu hari kalau ada rezeki saya ingin membuat sebuah museum gitu ya. Kalau museum itu kan memang untuk publik sebagai bagian dari legacy. Ya kalau kita lihat di Amerika itu ada Smithsonian Museum, itu memang raksasa. Nah mungkin kita seperberapanya ya, 1/100-nya kira-kira gitu dari satu Smithsonian Museum itu. Menurut saya luar biasa ya. Kalau Smithsonian Museum itu di Amerika, di Washington DC, itu saya kira 1 minggu kita keliling museum itu mungkin nggak akan selesai. Kalau kita secara cermat dan teliti melihat koleksi-koleksinya luar biasa. Dan warisan budaya dunia yang luar biasa yang ada di situ gitu. Nah, kita ini dengan sebagai negara kepulauan, 17.000 pulau, lebih dari ada yang mengatakan 700.000 ethnic groups ya, suku-suku bangsa dan subsuku gitu ya. Budaya kita ini juga tidak kalah gitu sebenarnya. Jadi kalau kita mempunyai museum, harusnya pemerintah kita ini mempunyai sebuah museum nasional yang benar-benar besar, raksasa gitu. Harusnya ada satu proyek kebudayaan, sebuah monumen kebudayaan, yaitu museum nasional yang kita bangun sendiri. Bukan warisan dari Belanda gitu ya. Bukan warisan dari kolonial. Ya itu kita ambil saja barang-barangnya. Tapi kita juga harus membangun sendiri. Masa kolonial aja, negara kolonial aja mereka punya kepedulian dengan artefak dan benda-benda itu. Nah kita harusnya membuat satu museum yang besar, yang megah, yang menurut saya monumental, yang mewakili kebudayaan dan peradaban Indonesia. Itu menurut saya belum ada. Belum ada sama sekali museum yang menggambarkan itu, yang dari Sabang sampai Merauke terwakili. Saya kira
itu besarnya minimal mungkin setengahnya Smithsonian di Washington DC. Itu harusnya yang dikerjakan. Sehingga keterwakilan dari artefak, material culture, dan intangible heritage dari seluruh Nusantara ini terwakili di situ. Jadi bukan hanya pada masa-masa tertentu saja, misalnya masa prasejarah saja atau masa periodisasi tertentu saja, tapi seluruhnya bisa. Perjalanan itu dengan melihat museum itu kita tahu, bisa melihat gitu ya. Walaupun tidak semua benda bisa dipajang, dipasang di situ itu melalui kurasi, tapi mewakili. Biasanya memang semua museum juga tidak begitu. Apalagi waktu Duta Besar Belanda pernah datang ke sini, ke Fadlizon Library, dia juga mengatakan sudah ada MOU pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda untuk pengembalian artefak benda-benda yang dulu dibawa oleh Belanda ke Belanda dan sekarang ada di museum di Belanda. Dan benda-benda itu sekarang akan dikembalikan ke kita. Nah, sekarang bagaimana mau mengembalikan benda-benda itu? Museum nasionalnya aja begitu mudah terbakar gitu. Mau ditaruh di mana benda-benda itu? Dan kita nggak ada tempat untuk meletakkan benda-benda yang ada di Belanda. Saya melihat museum-museum di Belanda itu, di Leiden ya, di Volkenkunde tadi museum, di Tropen Museum, ada lagi beberapa museum-museum lagi yang ada di sana, di Delft Museum, Nusantara kalau tidak salah, dan sebagian barangnya sudah dikembalikan. Dan memang ada permintaan juga dari negara-negara lain terkait hal itu. Jadi negara-negara yang dulu dijajah, biasanya sekarang sudah merdeka, ingin minta ke pengembalian. Mesir ingin minta mumi-mumi yang ada di British Museum itu dikembalikan. Pemerintah Irak minta Istar Gate yang ada di Babylon itu dikembalikan dari yang sekarang itu terpajang mewah di Pergamon Museum di Berlin. Ya, kemudian The Parthenon itu pecahan-pecahan The Parthenon yang ada di Yunani itu juga diminta oleh pemerintah Yunani dikembalikan dari British Museum di London. Jadi memang ini sudah menjadi tren dunia. Kita juga punya misalnya prasasti Sangguran ya, yang disebut sebagai Minto Stones. Dulu ada Sir Stamford Raffles, ya Raffles ya. Sir Stamford Raffles ini menjadi gubernur jenderal waktu Inggris menjajah kita tahun 1816. Nah, Lord Minto itu di India dihadiahkan atau diberi hadiah oleh Raffles kalau tidak salah 2 prasasti besar. Dan dua-duanya itu prasasti penting, termasuk salah satunya adalah tentang riwayat kerajaan raja-raja Airlangga. Nah, satu sekarang prasasti itu ada di India, di Kalkuta tepatnya. Satu lagi ada di Scotland di Inggris. Jadi dua-duanya itu harus dikembalikan karena itu menjadi bagian dari sejarah penting ya. Begitu juga dengan patung-patung yang ada di dalam candi-candi di Jawa Timur kalau tidak salah, patung Nandi yang besar-besar gitu ya, banyak sekali. Memang berada di museum di Belanda itu kondisinya bagus. Jadi ini juga dilema kita. Mereka merawatnya dengan baik. Di temperaturnya juga bagus, tepat, semuanya dirawat di sana. Nah, tetapi itu milik kita. Kalau kita kembalikan, nah, pertanyaan besarnya adalah kita akan taruh di mana? Dan apakah kita mampu merawatnya? Apakah mampu kita menjaganya? Ini yang saya kira PR bagi kita gitu. Itu proses pengajuan untuk pengembalian itu sebenarnya bisa dilakukan ya Pak ya? Ya, sebenarnya kita selalu secara lisan minta itu dikembalikan, tetapi tidak ada upaya yang serius. Jadi harusnya upaya yang serius dari pemerintah itu ya itu melalui sebuah diplomasi budaya, melalui Kementerian Luar Negeri, ada effort, ada usaha yang serius
untuk mengembalikan artefak-artefak itu, termasuk yang dibawa oleh Raffles. Karena dulu Raffles ini kan merampok juga keraton Yogyakarta itu pada waktu itu. Semua artefaknya dibawa oleh Raffles ke Inggris. Dia juga membawa begitu banyak benda-benda bersejarah ini ke Inggris. Dan sekarang ada di museum di Inggris, di British Museum itu. Dan hanya sebagian kecil yang dipajang juga oleh mereka. Jadi ada di gudang-gudang mereka gitu. Jadi ini menurut saya harus kita minta. Begitu juga naskah-naskah yang tertulis ya, serat-serat suluk dari Ronggowarsito dan sebagainya ada di Belanda. Keris-keris ya. Keris ini saya lihat sendiri waktu itu di Volkenkunde Museum. Keris-keris puputan Bali, dari perang-perang puputan di Bali, ada yang bengkok, nah itu milik raja-raja, saya kira pangeran. Itu saya melihat keris itu luar biasa, merinding gitu, membayangkan bagaimana tokoh-tokoh itu di dalam perang, karena itu dipakai di dalam berperang. Ada yang sudah bengkok, tapi oleh Belanda dicatat satu persatu, walaupun mungkin tidak terlalu akurat gitu. Jadi saya waktu itu pertama datang ke sana, kemudian saya mengirim delegasi dari SNKI, kebetulan saya Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Jadi ada 2 orang yang kami kirim ke sana, bertiga dengan fotografer, yaitu Saudara Basuki Teguh Yuwono dan Empu Toto Brojodiningrat almarhum, dan seorang fotografer untuk mendokumentasikan keris. Jadi itu bukan anggaran negara, itu anggaran kita sendiri gitu, anggaran organisasi sendiri. Berinisiatif sendiri untuk melihat dan mendokumentasikan keris-keris yang ada di Volkenkunde Museum. Dan dari situ kita melihat ada termasuk keris Diponegoro yang tidak didisplay. Kerisnya Teku Umar ada di display. Diriwayatkan juga di situ didapatkan dari mana, pada tahun berapa, siapa yang mengambilnya, ada kapten siapa namanya gitu. Nah, tapi ada kerisnya Diponegoro, kita pahami dalam catatan itu dapurnya adalah Nogo Siluman. Ya, keris Diponegoro itu ada 2 keris yang berdapur Nogo Siluman gitu ya. Nah, tetapi kemudian yang dibawa kembali ke Indonesia waktu itu diserahkan kepada Presiden oleh Perdana Menteri kalau tidak salah. Itu sebuah keris yang dapurnya bukan Nogo Siluman. Dapurnya itu adalah Nogorojo. Jadi bukan keris jelek, sangat bagus. Tapi bukan itu yang dimaksud sebagai dapur Nogo Siluman. Dapurnya Nogorojo itu ada mahkotanya di naganya. Sekar kacangnya itu, sekar kacang itu adalah bagian dari keris yang ada di depan sini. Nah, itunya tuh ada naganya. Naganya itu ada mahkotanya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah naga raja karena dia ada mahkotanya. Kemudian badannya sampai buntutnya itu terlihat dengan jelas dan bertinata emas. Jadi ada lapisan emasnya, bertinata emas. Itu Nogorojo. Kemungkinan besar itu keris milik sultan atau raja dan kemungkinan itu milik dari Hamengkubuwono III. Nah, kalau yang disebut sebagai dapur Nogo Siluman atau Naga Siluman itu tidak ada mahkotanya, kemudian badan itu hilang. Oleh karena itu dia disebut siluman. Nah, para ahli dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini dari Dirjen Kebudayaan itu bersikukuh waktu itu. Saya kalau tidak salah dengan Saudara Boni Triana pernah debat di Twitter ya. Juga siapa sih sejarawan yang dari UGM itu namanya Pak Margana yang meneliti itu, tapi kemungkinan dia bukan seorang ahli keris. Nah, yang dikirim ke sana untuk melihat itu. Nah, seharusnya saya kira dari Dirjen Kebudayaan itu mengirim orang yang mengerti keris, yang ahli keris. Karena bicara tentang keris. Nah, bersikukuh bahwa yang disebut sebagai kerisnya Diponegoro Nogo Siluman itu adalah yang Nogorojo itu. Itu sama saja mengatakan kita semua orang tahu ini apel, tapi bersikukuh bahwa apel ini adalah jeruk gitu. Jadi kita yang memahami itu
akhirnya terpaksa harus bicara karena ini bicara tentang sebuah kuratorial deskripsi ya, nggak boleh salah gitu. Jadi waktu itu kalau tidak salah saya masih ingat tuh di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, bahkan saya mengundang debat ya, supaya ada perdebatan, supaya ini juga bagian dari sebuah diskursus dan juga literasi tentang perkerisan gitu ya. Tetapi sayang waktu itu tiba-tiba ada pandemi COVID. Jadi tidak terjadilah itu sampai sekarang. Jadi mestinya boleh kita perdebatkan itu supaya ahli-ahli yang mengerti tentang perkerisan duduk bersama, juga ahli sejarah dan juga ahli permusiuman, ayo kita perdebatkan apakah benar ini kerisnya di Ponorogo. Ya, saya sebagai ketua umum SNKI dan juga teman-teman di SNKI yang juga memahami keris mengatakan itu bukan keris Nogo Siluman. Dan kami melihat, dan saya ada foto-fotonya keris Nogo Siluman yang ada di Volkenkunde Museum. Setidaknya ada 2 buah. Nah, yang kemungkinan besar itu merupakan ageman atau milik dari Pangeran Diponegoro. Jadi masih ada di sana, gitu. Ini yang lebih detail ya terkait dengan pengoleksian dan berbagai koleksi dari Museum Volkenkunde itu. Nah, oke, menarik tuh Pak. Ini juga satu hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang ya tentang Pak Fadly gitu, yang bicara soal keris. Saya perhatikan di beberapa media sosial Pak Fadly, setiap kunjungan juga memberikan souvenir keris kepada dubes-dubes, yaitu sebagai bentuk pendekatan diplomasi budaya, atau ada hal lain Pak yang ingin ya memang mengenalkan keris kepada generasi, kepada halayak lebih luas lagi? Ya, betul. Sejak saya menjadi wakil ketua DPR waktu itu di 2014 sampai 2019 dan juga kemudian menjadi ketua BKSAP, dalam berbagai kesempatan saya selalu memberikan token of appreciation atau hadiah atau semacam itu kepada tamu-tamu parlemen, duta besar maupun menteri yang hadir gitu ke DPR itu. Salah satunya dan utamanya adalah keris. Jadi keris ini menurut saya bisa mewakili sebuah benda budaya, ekspresi budaya yang termasuk yang paling tinggi gitu. Kenapa? Karena keris ini perpaduan dari pencapaian estetika yang tinggi dari berbagai macam seni. Seni pahat, seni ukir, seni tempah, kemudian belum lagi simbol-simbol dan filosofi yang berada di belakangnya. Sehingga boleh dibilang keris ini mewakili ya kalau bisa dibilang satu-satunya yang tidak ada di tempat lain. Nggak bisa dibilang bahwa seni keris ini dari budaya lain gitu ya. Itu berangkat dari budaya kita. Dan keris ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai masterpiece of oral tradition and intangible heritage of humanity. Jadi warisan agung budaya dunia non-bendawi yang juga merupakan warisan agung budaya dunia gitu ya. Tahun 2005 waktu itu. Jadi yang pertama itu wayang, recognition itu tahun 2003, setelah itu keris, baru kemudian berapa tahun kemudian batik, dan juga benda-benda budaya lain yang didaftarkan di UNESCO itu. Tetapi keris ini menurut saya bisa mewakili karena dia juga bisa bertahan lama. Dia juga merupakan satu ekspresi budaya yang luar biasa, makanya disebut intangible, pada benda tapi non-bendawi disebutnya gitu ya. Ini filosofinya tuh benar-benar mengakar di dalam budaya Indonesia. Ageman, apalagi kalau dia berpamor, pamornya itu juga mewakili sebuah keinginan, hasrat, sugestif, atau juga cita-cita dan harapan gitu ya. Nah, jadi keris ini ya sudah lama ada, dari zaman Majapahit, bahkan sebelum Majapahit. Bahkan setiap orang yang umurnya
sudah mencapai umur tertentu dia pegang keris. Jadi setiap orang di era Majapahit dulu mempunyai keris, makanya cukup banyak. Dan keris ini juga beragam, meskipun menurut saya memang dulu berangkatnya dari Jawa, dan memang dari Jawa ya seluruhnya, baik yang sekarang disebut sebagai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja tentu masuk di dalamnya, Banten. Tetapi keris ini kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, ke Sumatera, hampir seluruh Sumatera, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi apalagi karena mempunyai sumber-sumber besi dari Luwu itu ya, kemudian ke Maluku sampai ke Papua, kemudian sampai menyeberang wilayah kita juga, yang sekarang wilayah kita dulu kan wilayah Majapahit juga ya, Mindanao, ya di wilayah yang namanya Sulu Island, Basilan, Tawe-Tawe, Mindanao, kemudian ke negeri tetangga kita, ke Malaysia, sampai ke Thailand Selatan, sudah pasti itu keris kita, gitu ya. Dan memang karena kita serumpun ya dengan Malaysia, sekarang juga berkembang keris di Malaysia, ada juga keris di Filipina Selatan, di Thailand Selatan, kita temukan lah artefak-artefak itu di Singapura tentu saja. Jadi, tetapi itu berasal dari satu budaya Nusantara. Jadi saya memberikan, kembali ke pertanyaan itu, memberikan keris itu sebenarnya supaya ada keinginan saya, ada penghargaan kembali kepada keris. Dulu Bung Karno selalu memberikan keris. Kita lihat foto-fotonya Bung Karno memberikan keris kepada Fidel Castro. Pak Harto juga memberikan keris. Nah, yang saya ingat betul dan yang menginspirasi saya sebenarnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tahun 90-an, waktu kami pergi ke berbagai negara, 97, 98, 99, tahun 2000, itu selalu juga menghadiahkan keris. Dan sampai hari ini pun Pak Prabowo memberikan juga hadiah keris. Tapi Pak Prabowo kerisnya itu pada umumnya keris Bali yang jauh lebih mewah gitu ya. Maksudnya dalam ornamennya gitu. Saya memberikan ya tentu keris, lebih banyak keris-keris yang ada yang tua maupun ada yang sepuh, maksudnya ada juga yang merupakan karya-karya kontemporer. Jadi lebih sederhana ketimbang yang diberikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Sudah berapa Pak kalau boleh tahu koleksinya, apakah sudah didaftarkan MURI seperti koleksi-koleksi lainnya kalau Pak Fadli? MURI sudah, tapi yang ingin saya sampaikan, saya memberikan itu keris hampir kepada seluruh tamu yang datang, jadi seluruh parlemen yang datang, maupun waktu saya berkunjung keluar. Jadi mungkin saya udah menyebarkan keris itu ke 100 negara mungkin lebih. Wow. Gitu ya. Artinya di setiap negara, di negara parlemennya mungkin lebih dari 100 negara. Karena waktu ada Indonesia Pacific Parliamentary Partnership tahun 2018, itu ada 16 negara dari Pasifik Selatan saja. Negara-negara seperti Kiribati, Marshall Island, Nauru, Tonga, kemudian Fiji, dan lain-lain, itu saya hadiahi keris. Satu persatu tuh kepala parlemennya atau ketua parlemennya, speaker, dan atau vice speakernya. Kemudian setiap kali saya datang, hampir seluruh Eropa saya kira udah datang. Dan juga hampir juga semua duta besar yang kami bertemu waktu itu kita berikan hadiah keris. Jadi ya mudah-mudahan keris itu udah ada di berbagai negara, di seluruh benua gitu ya, seluruh dunia. Jadi itu. Nah, kalau yang saya koleksi sendiri, saya memang mengoleksi itu sudah cukup lama, dari tahun 90-an. Dari ya pelan-pelan tapi kemudian lama-lama menjadi cukup banyak, besar, dan sebenarnya selain sebuah apresiasi penghargaan, juga literasi. Ya, kalau bukan kita yang menyelamatkan, lantas siapa lagi? Di luar negeri, saya tahu banyak yang mengoleksi. Pribadi-pribadi penghargaannya terhadap keris luar biasa. Ada seorang anggota parlemen dari Ukraina, namanya Feldman, itu mempunyai 70-an keris. Keris-kerisnya juga yang mempunyai grade yang bermutu tinggi lah, karena
dia dapatkan dari berbagai tempat di Eropa, jadi sudah cukup lama. Nah, waktu itu minta tolong kepada saya dan kawan-kawan di SNKI untuk melakukan satu deskripsi terhadap kerisnya. Itu ada sekitar 70-an keris. Ya belum lagi keris-keris yang ada di perorangan, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda. Yang saya datangi di Belanda, namanya itu Theo Alkema. Theo Alkema ini menulis buku tentang Iron Ancestors kalau tidak salah gitu. Dia mengoleksi keris putut Majapahit, jumlahnya ratusan, dan juga keris-keris lain. Jadi kami datang ke rumahnya, waktu itu saya ditemani oleh seorang diplomat yang juga pecinta keris, saudara Usman di Belanda, datang ke rumahnya Theo Alkema, umurnya waktu itu mungkin hampir 90 ya, atau sudah 90-an, berdialog dengan Theo Alkema, rumahnya itu isinya keris semua. Kemudian yang tersimpan putut dan dia menulis buku tentang keris. Padahal dia belum pernah ke Indonesia. Ini luar biasa gitu loh. Jadi dia belum pernah ke Indonesia, tapi kecintaannya kepada Indonesia itu luar biasa. Istrinya yang bolak-balik ke Indonesia. Jadi dia belum berkesempatan dan akhirnya didatangi lagi oleh teman-teman dari SNKI, sekali lagi oleh Mas Basuki Teguh Yuwono dan Empu Toto Borodjoningrat ketika itu. Saya minta untuk datang ke sana untuk juga mendokumentasikan keris-kerisnya Theo Alkema dan didokumentasikan. Belakangan Theo Alkema sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, tapi kita punya dokumentasi beliau itu ada di Belanda. Jadi banyak orang yang secara individual gini mengoleksi keris dan menghargai keris di dunia ini, di berbagai belahan dunia gitu. Jadi kenapa kok kita tidak gitu? Jadi menurut saya keris ini memang image-nya seringkali buruk, salah satunya karena mungkin perdukunan ya. Ya, karena klinik gitu. Walaupun kita mengetahui adalah yang disebut sebagai dunia gaib, itu udah pasti ya. Sebagai orang Islam dan juga agama-agama lain, saya kira kita percaya yang namanya dunia gaib gitu. Tetapi keris itu bukan sesuatu yang selalu identik dengan klinik gitu. Nah, mungkin inilah adalah penyimpangan-penyimpangan sehingga setiap kali kalau saya bicara keris, selalu pertanyaan orang pertama itu adalah apakah ada isinya, gitu. Dan selalu saya jawab ya pasti ada isinya dong, gitu. Isinya itu besi, baja, nikel, silver yang sudah berbentuk bilah dan lain-lain. Jadi, tapi apakah ada energi di dalam keris? Saya kira pasti setiap benda ada energi. Nah, tetapi kalau kita kaitkan gitu ya menarik gitu. Saya bukan seorang ahli agama, tapi di dalam Islam itu ada surat Al-Hadid. Ya, surat tentang besi. Dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran itu hanya satu surat tentang besi. Ya, tidak ada surat tentang perunggu, surat tentang emas, berlian ya, atau surat-surat lain, tapi surat tentang besi. Nah, dalam surat tentang besi Al-Hadid itu saya ingin bacakan ya. Misalnya nih Al-Hadid ayat 25. Ini bukan tentang ininya ya, tapi supaya tidak salah saya bacakannya. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi, dan kami menciptakan besi. Kalau diurut ke ayat yang lebih lengkapnya lagi, sebelumnya itu derajatnya itu bisa lebih kelihatan lagi. Jadi di ayat 25, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kemudian kalimat berikutnya, dan kami menciptakan besi. Bayangkan. Jadi setelah bicara tentang mengutus rasul dengan bukti-bukti yang nyata, kemudian turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, lalu soal menciptakan besi. Jadi menurut saya ada sesuatu di situ. Kalau bicara tentang energi,
saya kira besi itu mungkin juga menyimpan energi yang cukup kuat, yang cukup besar. Tapi ini bukan sesuatu yang syirik gitu ya. Jadi keris itu tidak syirik. Syirik itu tergantung orangnya. Pulpen, uang aja bisa menjadi syirik gitu ya. Apalagi ini. Jadi bukan, menurut saya sekali lagi bukan ahli agama, tapi seseorang itu ketika mempertuhankan yang lain itu kan syirik. Jadi nggak ada urusannya dengan keris. Berarti dalam konteks ini ada satu tantangan tersendiri bagaimana Bapak di SNKI ya untuk bisa memberikan literasi tentang keris agar tidak terjebak pada klinik dan mistisnya itu sendiri. Enggak, mistis ini juga penting. Misteri itu penting. Kegaiban itu adalah sesuatu yang juga nyata. Tetapi jangan kemudian ini disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ya. Yang apalagi kemudian menjadi satu tindak kejahatan, misalnya penipuan dan lain-lain gitu ya. Oleh karena itu kita di SNKI ini membuat literasi tentang keris. Saya sendiri bersama Mas Basuki itu membuat 3 buku keris, yaitu tentang keris Minangkabau, keris Lombok, dan Kujang Pasundan. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Pak Haryono Haryoguritno tentang keris Jawa. Ada Pak Ahmad Ube tentang keris di Sulawesi. Ada keris Melayu yang dibuat oleh teman-teman di SNKI di Sumatera Utara, ya, Pak Rudi Oy dan kawan-kawan, dan juga di berbagai tempat lain. Jadi kita ini ingin membuat lebih banyak literasi. Pak Pandewayan Sutejaneka di Bali dengan Mas Basuki juga membuat keris Bali. Nah, jadi dengan adanya buku-buku ini kita berharap ada satu kajian terhadap keris dan literasi terhadap keris, edukasi terhadap keris, sehingga penghargaan kita pada keris ini lebih tinggi sebagai material culture yang merupakan warisan agung dari nenek moyang kita gitu. Wah, luar biasa ya Pak Fadli, dari tadi fasih sekali bicara soal kebudayaan, mulai dari museum kemudian ke keris. Jadi Bapak nih sebenarnya mau disebut sebagai budayawan atau politisi nih Pak? Saya ini orang budaya yang tersesat di politik. Oke. Gitu. Gimana tuh Pak? Jadi saya berangkatnya passion saya tuh di kebudayaan. Sejak bahkan memilih jurusan sastra Rusia saat kuliah. Waktu saya SMA di SMA Negeri 31, bidang saya itu A1. A1 itu artinya IPA, matematika, fisika dan lain-lain. Nah, tapi saya juga waktu itu sudah ikut musikalisasi puisi di SMA itu. Kemudian ikut kegiatan teater, selalu menghadiri seminar-seminar kebudayaan. Saya SMA itu ikut tahun 88 menghadiri seminar manifest kebudayaan di TIM itu 2 hari. Saya waktu itu masih kelas 1 SMA kalau tidak salah. Saya mendengarkan tokoh-tokoh itu bicara dari mulai Mohtar Lubis, HB Yasin, Wiratmo Sukito, Taufik Ismail, dan orang-orang yang waktu itu masih hidup ya. Orang-orang penanda tangan manifest kebudayaan. Waktu itu kan mereka ini adalah lawan dari Lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang waktu itu jelas membawa panji-panji dari PKI, gitu ya, Partai Komunis Indonesia. Dan Lekra ini juga banyak melakukan penzoliman lah terhadap orang-orang yang ikut menandatangani manifest kebudayaan, termasuk terhadap Wiratmo Sukito, AB Yasin, Pak Taufik Ismail. Semuanya waktu itu mereka itu diisolasi, ada yang dikeluarkan dari universitas dan lain-lain. Nah, jadi saya mengikuti perjalanan termasuk diskursus, debat, persaingan, konflik budaya. Saya membaca buku-buku dari Sultan Takdir Ali Syahbana dan peristiwa polemik kebudayaan di tahun 30-an akan kemana gitu. Jadi saya memang punya passion di kebudayaan. Tapi waktu saya ya di sekolah selalu saya juga mencintai matematika. Saya sangat cinta matematika dan ilmu-ilmu eksakta. Waktu kecil sebenarnya saya pengen menjadi seorang ilmuwan, saintis gitu, inginnya.
Tapi nggak tahu terbawa arah pada bidang ini. Saya pernah menjadi ketua kelompok ilmiah remaja KIR di SMA 31. Saya selalu ikut pameran-pameran dan eksperimen-eksperimen maupun lomba ilmu pengetahuan remaja kalau tidak salah ketika itu tuh namanya. Nah, saya menjadi ketua KIR di SMA Negeri 31 Jakarta Timur. Sering ikut namanya Forum KIR Jakarta Timur dan selalu sering bolak-balik ke LIPI waktu itu untuk urusan KIR itu, kelompok ilmiah remaja. Membuat beberapa penelitian. Tapi waktu saya mendapat beasiswa AFS di Amerika melalui Bina Antar Budaya, saya mendapat kesempatan setahun di Amerika. Saya di sana juga mengambil kalkulus, saya kalkulus honors dan nilai saya juga bahkan A+ gitu, masih kalkulus honors saya. Tapi saya membaca karya-karya dari novelis Rusia dalam bahasa Inggris. Waktu itu saya baca Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev dan lain-lain. Dan saya merasa tertarik gitu, sehingga akhirnya saya waktu lulus, kebetulan lulus di Amerika, alhamdulillah waktu itu lulusnya dengan summa cum laude gitu ya, summa cum laude, dan saya mendaftar sebagai siswa setelah ada persamaan itu sebagai siswa lulusan dari negara luar gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk sastra Rusia dan lebih banyak saya mendapat kesempatan untuk membaca karya-karya sastra yang hebat-hebat di situ. Saya ketemu dengan lebih banyak lagi karyanya Dostoyevsky, Lev Tolstoy, kemudian Turgenev sampai Lermontov, Mikhail Lermontov yang menulis Geroi Nasevi Vremeni atau Pahlawan di Zaman Kita. Dan juga karya-karya berikutnya Maxim Gorky, Anna Akhmatova, Alexander Blok dan karya-karya di abad ke-20 gitu. Jadi sebagian kemudian satu kesempatan saya bahkan tahun 96 berkesempatan untuk ke berbagai tempat itu, ke tempat di mana flatnya Dostoyevsky, kemudian saya ke rumahnya dan ke makamnya Leo Tolstoy di Yasnaya Poliana, lalu ke tempat-tempat yang merupakan scene, termasuk tempat yang merupakan rumah dari Alexander Pushkin di Saint Petersburg, tempat kafe sebelum dia melakukan duel dan tempat di mana dia akhirnya meninggal, Alexander Pushkin. Jadi saya sangat menyukai sastra Rusia dan menurut saya sastra Rusia itu adalah puncak dari sastra dunia. Wow. Menurut saya gitu ya. Jadi terutama pada abad ke-19 itu adalah puncaknya menurut saya. Itu mengalahkan sastra Eropa, sastra Amerika dan sastra lain gitu ya. Jadi puncaknya menurut saya itu di sastra Rusia gitu. Oke, persinggungan Pak Fadly dengan sastra Rusia diawali dari masuk kuliah di UI yang kemudian berkesempatan mengunjungi makam-makam dan tempat-tempat para sastrawan itu menulis. Nah, kalau di Indonesia sepanjang yang saya tahu di tahun 93 Pak Fadly tercatat sebagai redaksi dari Dewan Redaksi dari majalah Sastra Horizon. Apakah itu kemudian menjadi awal persinggungan Pak Fadly bergaul dengan para sastrawan-sastrawan di Indonesia? Sebenarnya ada saya sebuah keberuntungan gitu. Keberuntungan saya adalah Pak Taufik Ismail itu kebetulan paman saya gitu ya. Karena istri beliau itu adik dari ibu kandung saya. Jadi sejak kecil saya sering menginap di rumahnya Pak Taufik Ismail. Bahkan ketika saya masih berumur 1 tahun, saya pernah menginap di rumah Pak Taufik Ismail ketika itu di Taman Ismail Marzuki. Jadi atau 2 tahun, 3 tahun ya, umur-umur balita lah. Gitu. Jadi saya pernah tinggal juga di situ dan saya tuh masih ingat sekali di atas rumah Pak Taufik Ismail itu juga
ada seorang seniman. Jadi di bawahnya itu Pak Taufik Ismail dan Ibu Ati Taufik Ismail. Di atas itu seorang seniman Pak Jaduk kalau tidak salah, yang berewokan gitu ya. Nah, dan saya masih ada sedikit gambaran gitu bagaimana suasana Taman Ismail Marzuki ketika itu. Nah, waktu saya dan keluarga pindah ke Cisarua Bogor, juga masih usia mungkin sekitar 5-6 tahun. Salah satu kegiatan kalau ke Jakarta itu tentu ke tempat Pak Taufik Ismail, dan saya berkali-kali ya tidak terhitung jumlahnya gitu ya, menginap di rumah Pak Taufik. Bahkan saya pernah pulang dari Amerika juga sempat berbulan-bulan juga di sana. Saya ketemu juga seorang mahasiswa waktu itu yang kuliah di Universitas Indonesia, Pak Imam Prasojo, yang juga tinggal di atas rumah Pak Taufik Ismail. Tapi di lantai 2-nya itu ada perpustakaan terbuat dari kayu yang sangat indah, berwarna coklat gitu ya, di ruangan itu, dan tertata rapi. Jadi Pak Taufik Ismail ini hobinya membaca. Dan ruangan yang paling menjadi favorit saya itu adalah ruangan itu. Karena di situ banyak sekali buku-buku tentang puisi, sastra, esai, ya jumlahnya ribuan. Ya di lantai 2 ruangan Pak Taufik Ismail itu tertata dengan rapi, dan baunya itu saya masih ingat gitu ya. Dan itu juga yang menginspirasi saya, kemudian saya membuat perpustakaan gitu ya. Cita-cita saya ingin membuat perpustakaan semacam itu, dan alhamdulillah tercapai. Kemudian dengan Pak Taufik Ismail saya juga sering diajak untuk melihat pementasan, terutama pembacaan puisi ketika itu. Jadi hampir semua pembacaan puisi Pak Taufik Ismail saya hadir. Kemudian di tim itu juga saya sering bolak-balik ke sana. Di zaman saya masih SMA tuh saya sangat rajin ke tim, hampir setiap minggu, setiap kali ada pementasannya W.S. Rendra, Putu Wijaya, teater Mandiri ya. Terus kalau Rendra itu dari Panembahan Reso, Oedipus Rex, kemudian sampai teater Minikata, itu saya hadir semua. Ada pementasan Samuel Beckett dari teater mana ya, kemudian ada teater Mandirinya Putu Wijaya, Aum, dan lain-lain. Kemudian pementasan teater kecil Arifin Senur, Sumur Tanpa Dasar, dan lain-lain. Kemudian pementasan waktu itu suasana di tahun 80-an itu dan 90-an awal itu luar biasa gitu, berkesenian, berkebudayaan. Jadi Taman Ismail Marzuki itu benar-benar sebuah oase yang menciptakan kesuburan di sekitarnya, teater-teater tumbuh dan seterusnya. Ada Festival Istiqlal, kebetulan saya juga ikut waktu itu, saya masih lulus SMA. Saya ikut pementasan karya Hamzah Fansuri, Syair Perahu. Waktu itu bersama Mas Wes, Ibnu Sey, dan Teater Pusaka Jogja. Kita mementaskan Syair Perahu karya Hamzah Fansuri di Teater Arena di Taman Ismail Marzuki. Kemudian saya juga sebelumnya juga sering ikut pembacaan puisi, beberapa kali juara, finalis gitu ya. Waktu di SMA juga saya sempat diasuh oleh Mas Wes Ibnu Sey, almarhum ya, seorang tokoh dongeng juga ya. Ikut mendirikan juga waktu itu Yayasan Rumah Dongeng Indonesia. Saya masih SMA ketika itu. Nah, kami mendirikan Yayasan Rumah Dongeng Indonesia. Dan melakukan berbagai kegiatan mendongeng di berbagai tempat. Lalu awal kuliah itu ya karena ditanya interaksi ya, saya selalu menghadiri itu pertunjukan-pertunjukan itu dan selalu menarik gitu. Kadang-kadang bergadang sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu, di Taman Ismail Marzuki itu, karena juga banyak kantin di sana. Pameran-pameran lukisan saya hadir, dan itu berinteraksi juga dengan para seniman pelukis. Nah, lalu waktu saya di Universitas Indonesia,
saya juga menyelenggarakan seminar-seminar sastra. Saya mengundang sastrawan-sastrawan. Nah, satu hari saya diundang, waktu itu kalau tidak salah oleh Mas Danarto dan Ikra Negara, untuk mengundang saya menjadi anggota Dewan Redaksi Majalah Sastra Horizon. Bahkan Mas Danarto itu menulis surat kepada saya, masih ada cuplikan suratnya itu. Saya tulis di buku saya juga, karena waktu itu sempat terbakar perpustakaan saya yang di rumah. Nah, Mas Danarto lah yang menawarkan dengan Mas Ikra Negara supaya saya masuk menjadi anggota. Jadi bukan dari Pak Taufik Ismail, bukan karena nepotisme gitu. Malah Pak Taufik Ismail waktu itu tidak tahu menau. Jadi saya ditawarkan untuk menjadi anggota, dan ya tentu bagi saya ini sebuah kehormatan menjadi anggota redaksi majalah Sastra Horizon, sebuah majalah terkemuka yang lahir tahun 1966, dan saya kira ini juga sebuah tantangan. Nah, saya bertanggung jawab waktu itu terutama untuk esai-esai sastra dan kritik sastra, dan saya juga menulis catatan kebudayaan beberapa kali ya sepanjang masa itu. Waktu itu masih ada Pak Mohtar Lubis, Pak H.B. Yasin, walaupun tidak terlalu aktif lagi. Pemretnya itu almarhum Hamzat Rangkuti. Jadi di Dewan Redaksi itu seingat saya Pak Taufik Ismail, Sutarji Kolsumbahri, Ikra Negara, saya, Danarto, kemudian Jamal Derahman, ada Aan Kawisar kalau tidak salah. Nah, itu. Kemudian ya tentu waktu itu aktivitas kita di Horizon di awal itu masih kantornya di sebelahnya Balai Budaya di Menteng deh, di sebelah Gereja Teresia itu. Maksudnya di Jalan Gereja Teresia. Jadi di sebelah. Nah, disitulah saya juga banyak ketemu dengan para seniman seni rupa terutama. Banyak di situ ada Abbas Ali Basha, ada IP Ma'ruf sesekali datang, tapi yang sering juga di situ Nasyar, ya, kemudian juga banyak pelukis-pelukis lain yang ada di situ, Cak Kandar, ada banyak lagi lah yang tidak bisa disebut satu-satu karena di sebelah itu adalah tempat pameran lukisan. Dan Bang Hamzat Rangkuti waktu itu yang juga ikut mengelola Balai Budaya bersama Raja Pranggasoli, BMKN ya. Jadi di bawah sebuah lembaga yang namanya BMKN. Jadi nongkrong saya di situ. Walaupun saya mahasiswa UI, saya nyebrang ke situ di Depok. Saya kebetulan juga bekerja di Dewan Harian Nasional Angkatan 45, nggak jauh dari situ, yaitu di Menteng Raya 31. Saya mengelola majalah dari Angkatan 45 itu, namanya Gema Angkatan 45 bersama Pak Marakarma. Marakarma ini juga seorang seniman juga, seorang pelukis, pernah menjadi pemret atau wapemret dari Harian Abadi. Ada di meja sebelah saya itu seorang penyair juga, Slamet Sukirnanto, dan anggota redaksi lainnya itu juga dulu anggota teater mandirinya Pas Putu Wijaya, yaitu Joko Kwartantio. Jadi setiap hari saya bersama mereka tuh bertahun-tahun. Jadi seperti sebuah drama juga di dalam ruangan redaksi di majalah Gema yang kemudian menjadi majalah Tajuk. Jadi saya ketemu di situ, berinteraksi dengan banyak seniman budayaan, bukan hanya di bidang sastra tapi juga seni rupa dan lain-lain gitu. Jadi itu yang membuat saya beruntung karena saya bersentuhan langsung dengan mereka. Dengan MH, dengan Cak Nun tuh saya berkali-kali saya ngobrol dan banyak dinasehati, banyak diberi saran dan sebagainya waktu saya masih SMA bahkan gitu. Dengan Mas Tarji, dengan Beyasin, dengan yang lain-lain. Ya, artinya bukan mendadak menjadi budayawan kalau melihat sejarah panjang tadi Pak Fadly. Karena banyak nih Pak, kalau di netizen gitu ya melihat Pak Fadly menulis puisi kemudian
bilang sok puitis. Nah, kalau boleh tahu Pak, udah berapa Pak Fadly menulis buku puisi, dan tadi sepanjang yang saya tahu juga saya cek di YouTube pernah dilagukan oleh Mas Ari Malibu. Oh iya, saya memang dari dulu saya suka menulis puisi, dari saya zaman SD gitu. Saya nulis puisi, kemudian karena waktu rumah saya kebakaran itu, saya kumpulkanlah, takut ini hilang gitu loh. Dan memang banyak yang hilang juga. Berkas-berkas puisi saya kan berceceran aja, karena puisinya waktu itu memang ada juga yang dipublikasikan di beberapa majalah, majalah Hai dan majalah-majalah lain gitu. Tapi ada juga yang nggak sempat dipublikasikan sebagai catatan aja gitu. Nah, akhirnya saya kumpulkanlah itu menjadi sebuah buku yang berjudul Mimpi-Mimpi yang Kupelihara. Oke, tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2009 ya. 2009. Jadi habis kebakaran itu saya kumpulkan dan saya cetak, publikasikan. Mimpi-Mimpi yang Kupelihara itu puisi yang ditulis tahun 1981 sampai 1991. Jadi dari masa remaja, dari umur 10 sampai umur 20 tahun lah. Jadi puisi-puisi masa remaja, ya berarti lebih banyak semacam memori dan juga kesan-kesan yang ditangkap ketika masih kecil, tinggal di Cisarua, masa SMP, SMA, terus di Amerika, banyak puisi-puisi yang saya tulis di Amerika karena begitu berkesan gitu ya. Dan akhirnya dibukukan. Kemudian ada juga dalam bahasa Inggrisnya Dreams I Keep. Lalu ada puisi yang dilagukan bersama Mas Ari Malibu, Memeluk Waktu. Ada puisi tentang yang setengah politik gitu ya, Air Mata Buaya. Kemudian viral tuh. Ya, cukup viral karena di puisi-puisi itu hampir semuanya masuk headline. Headline di surat kabar, di print media, dibahas di televisi. Saya kira banyak tuh puisi saya itu, sampai Ibu Tuti Herati menulis sebuah tulisan di dalam buku tentang puisi-puisi saya itu. Puisi-puisi mungkin dibilang puisi politik atau apa. Kemudian ada Genderuwo di Istana, itu juga kumpulan puisi yang lain, puisi politik yang lain gitu. Itu juga ekspresif aja, maksudnya tidak direncanakan ya, saya tulis pakai menggunakan handset di notes gitu ya. Dan begitu. Dan juga ada beberapa puisi yang memang melalui sebuah proses lama, penghayatan, pendalaman yang ada juga yang hanya sekitar 10 menit, 15 menit gitu, jadi begitu saja. Jadi itu bagian dari ekspresi ya menurut saya, dan juga kadang-kadang seperti didikte aja gitu. Kita tidak tahu dari mana. Jadi itu yang kalau terkait dengan puisi. Dan pengalaman dengan Mas Ari Malibu juga kebetulan juga gitu, karena satu saat saya ketemu Mas Ari Malibu. Mas Ari Malibu ini dikenal karena menyanyikan antara lain puisi-puisi Sapardi Djoko Damono ya, seperti Aku Ingin, Hujan Bulan Juni bersama Reda ya. Jadi makanya disebut Ari Reda gitu ya. Nah, Mas Ari Malibu saya ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, tidak ada rencana. Tapi tiba-tiba Mas Ari Malibu setelah saya kasih buku saya, membuatkan satu musikalisasi puisi dari salah satu puisi itu. Dan saya sangat terkesan waktu itu dinyanyikannya di Cimanggis untuk kali pertama, dan ada rekamannya tuh waktu dinyanyikan. Sebuah puisi yang waktu itu untuk papa saya meninggal masih muda karena kecelakaan bersama saya gitu. Saya terkesan, terus saya bilang, Mas Ari, bagaimana kalau dari puisi ini kalau bisa ada lagi. Akhirnya jadi 8 puisi pertama yang dilakukan atau dimusikalisasi oleh Ari Malibu. Kemudian ada 8 lagi. Jadi 16 totalnya yang dibuatkan lagunya oleh Mas Ari Malibu. Hasil diskusi juga tentu. Dan waktu itu saya kenal Mas Ari Malibu itu di rumahnya Mas Abrori Jabar ya, di kawasan Jakarta Selatan sana. Jadi akhirnya ya berkawanlah dengan Mas Ari ini sampai beliau akhirnya meninggal di rumah sakit
di Keramat Raya itu. Dan ya itulah karena penyakitnya Ari Malibu ya meninggal muda lah. Gitu. Siapa yang menginspirasi Pak Fadli untuk menulis puisi atau penyair mana yang jadi favorit? Saya kira datang begitu saja ya. Kebetulan ayah saya juga penyuka puisi dan pembaca puisi. Bapak saya dulu itu adalah guru seni, guru olahraga di kampung di Kabupaten 50 kota di daerah Payakumbuh ya di Sumatera Barat. Sebelum kemudian merantau ke Jakarta. Jadi bapak saya juga penulis naskah randai. Ya, naskah randai ini semacam sandiwara kampung gitu ya. Sandiwara adat, sandiwara kampung di Lubuk Batingko ya, di Ampang Gadang, ikut sandiwara kampung. Dan bapak saya juga seorang aktor lokal lah gitu ya di sana. Jadi mungkin bapak saya yang mempengaruhi saya tuh untuk ya menulis puisi dan juga melatih saya di awal untuk membaca puisi gitu. Oke, tadi saya sempat berkeliling Pak ke lihat koleksi dari Fadlizon Library, terus saya takjub, terpesona ya, ada satu naskah puisi yang itu puisi Neruda yang kemudian ada coretan tangannya. Jadi selain Neruda, saya juga Henry Longfellow, itu puisi Excelsior, itu saya ada tulisan tangan. Saya dapat waktu itu di New York. Kemudian Bernard Shaw, Ralph Waldo Emerson, itu tulisan-tulisan tangannya. Nah saya ingat sekali ya, di Capitol Building itu di ruang Parlemen Amerika, ruang Kongres, dan di Library of Congress, itu ada satu box besar dari kaca, itu semua barang-barangnya dari Walt Whitman, seorang sastrawan besar Amerika, tulisan tangannya, mesin tiknya, dan lain-lain. Jadi saya mengumpulkan juga jejak dari para seniman budayaan sastrawan Indonesia terutama, kacamata mereka. Jadi saya dapatlah kacamatanya Ayub Rosidi, Taufik Ismail, beserta juga mesin tiknya Ahmad Tohari, mesin tiknya Sutarji Kolsumbahri, Taufik Ismail, dan lain-lain gitu ya. Yang mungkin nanti akan saya tempatkan di sebuah museum sastra yang sedang mau kita coba rintis di Sumatera Barat. Jadi termasuk memorabilia. Nah, setiap kali saya ke luar negeri juga saya berusaha mencari, dan kadang-kadang semuanya serba kebetulan. Saya baru kembali dari Uruguay, ada sebuah seminar menarik itu, Committee of the Future, jadi komite masa depan. Jadi komite masa depan ini Second World Summit on the Committee for the Futures of the Futures di Uruguay ini membicarakan tentang artificial intelligence. Nah, di sela-sela itu setelah selesai di Plaza Independencia, itu tempat satu square yang besar. Kalau di kita mungkin dulu itu kayak lapangan Ikada, Monas ya, Medan Merdeka itu. Nah, di situ ada toko buku. Ada toko buku lama yang sudah berusia 50 tahun. Ya, kebetulan saja ngelihatnya dari luar kecil, tapi ketika ke dalam tuh sampai 3 lantai ke bawah. Dan ternyata banyak buku-buku tua. Nah, ketika saya melihat ada rak Pablo Neruda, saya cek ini apa ada cetakan pertama dari Pablo Neruda. Nah, ternyata mereka punya, dan bahkan dia menawarkan kepada saya ada tulisan tangan puisi dari Neruda. Kemudian yang bersangkutan nih, si pemilik ini langsung cari-cari dari dokumennya, dan akhirnya ketemulah sebuah potret, ada 5 perempuan dan 1 laki-laki, dan di situ di belakangnya Neruda menulis tentang potret itu, jadi tulisan tangan Neruda. Dan satu lagi yang istimewa adalah puisi cinta Neruda yang ke-19 dari 20 puisi, jadi yang ke-19.
dengan tulisan tangan, ada tik dan tulisan tangan Neruda, dan kemudian ditandatangani oleh Pablo Neruda. Pablo Neruda ini adalah seorang tokoh penyair, sastrawan hebat gitu ya, raksasa menurut saya untuk yang berbahasa Spanyol. Jadi Neruda ini seorang penyair dari Chile, ya pernah, ya ini yang kaitannya dengan Indonesia, pernah menjadi diplomat di Batavia tahun 1930 sampai 1932 dan menikah di Batavia, di Jakarta ini dengan seorang perempuan Belanda. Kemudian bercerai setelah belasan tahun kemudian, mempunyai seorang anak gitu. Pablo Neruda ini kemudian juga pindah ke Spanyol, menjadi diplomat di Spanyol, ditempatkan di sana. Dia di sana bertemu dengan seorang penyair hebat lainnya. Jadi menurut saya itu ada dua penyair yang berbahasa Spanyol yang paling hebat itu. Yang pertama adalah Pablo Neruda, boleh dibilang paus sastra Spanyolnya gitu ya. Dan satu lagi Federico García Lorca. Federico García Lorca ini seorang penyair hebat Spanyol yang mati muda, yang dibunuh kemudian. Mereka tuh Federico García Lorca lebih tua dari Pablo Neruda, tetapi matinya juga lebih duluan. Kalau tidak salah, Federico García Lorca itu lahirnya di 1800-an akhir, meninggal 1930-an. Neruda di 1900-an awal, meninggal tahun 1971 ya, atau 70-an lah, 76 mungkin. Nah, jadi Lorca ini meninggal muda. Dan yang saya tahu, Lorca ini pengaruhnya sangat besar kepada Rendra. Jadi kalau kita baca puisi-puisi Lorca, potret pembangunan dalam puisi, dan juga yang lain, balada, balada orang-orang, blues untuk Boni, nyanyian untuk Jakarta, itu saya membaca Lorca. Saya punya bukunya dalam bahasa Spanyol, cetakan pertama. Saya punya yang dalam bahasa Inggris. Federico García Lorca itu pengaruhnya besar sekali kepada Rendra. Sama halnya Pablo Neruda besar sekali pengaruhnya kepada Sapardi Djoko Damono. Karena Sapardi juga menerjemahkan puisi-puisi dari Pablo Neruda ini. Dan ya bahkan kalau saya lihat puisi Aku Ingin saja dan membaca puisinya Neruda, itu dalam satu nafas dan frekuensi yang hampir sama, kira-kira begitu. Jadi pengaruhnya begitu besar Pablo Neruda kepada Sapardi Djoko Damono atau Federico García Lorca kepada Rendra gitu. Jadi dan dua-duanya juga seorang aktivis politik. Nah, itu. Dan diplomat gitu ya. Ya siapa namanya, dan memang biasanya begitu. Seorang penyair zaman dulu, seorang seniman, dia pasti ikut tergerak di dalam politik. Tidak harus berpartai politik, ada juga yang berpartai politik. Ya misalnya seperti Pablo Neruda itu juga ikut partai, kemudian menjadi diplomat, tapi terus juga menulis puisi. Saya pernah datang ke rumahnya dan ke makamnya Pablo Neruda di Isla Negra. Itu kira-kira 3 jam dari Santiago de Chile, dari ibu kota Chile, negara Chili itu di ujung Amerika Latin. Itu ke samudranya itu ada sebuah pantai yang disebut sebagai Isla Negra atau Pulau Hitam. Isla itu pulau, Negra itu hitam. Jadi kenapa dibilang itu? Karena memang di situ batu-batunya itu hitam. Mungkin ada gang-gang yang hitam. Jadi ininya pemandangan hitam, disebutlah Isla Negra. Rumahnya itu di pinggir pantai itu bisa melihat ke pantai. Jadi ya memang rumah seorang seniman. Makamnya ada di sana, rumahnya di sana. Kemudian dia juga ada lonceng, dia mengoleksi lonceng-lonceng, semacam lonceng-lonceng gereja itu, tapi dijadikan satu, dibuat segitiga, kemudian dipajang gitu ya. Dan ya alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengunjungi makamnya Pablo Neruda di sana.
Saya kira banyak juga seniman lain yang juga mereka seniman tapi juga politisi. Ya kita lihat aja Salvador Dali, ya banyak lah. Picasso, banyak lagi ya. Rata-rata mereka pasti tergerak gitu untuk bicara dan ya dan mereka biasanya mempunyai sikap-sikap sendiri. Saya kira seperti halnya Taufik Ismail di tahun 66 membuat puisi-puisi yang luar biasa hebat, Tirani dan Benteng. Atau seperti Rendra, yaitu tadi potret pembangunan dalam puisi dan kritik-kritik sosialnya yang tajam gitu ya. Ya kita membutuhkan mata-mata penyair, suara-suara itu yang memang tidak bisa diatur, tidak bisa dibeli gitu ya. Agar menjadi suara batin dari sebuah zaman gitu. Potret dari sebuah zaman yang saya kira kita memerlukan seniman budayawan semacam itu. Baik, terima kasih Pak Fadly. Terima kasih. Saya kira pertanyaannya sudah cukup dan tadi pandangan-pandangan Pak Fadly terhadap galeri, ya, terhadap museum, kemudian keris dan juga kita jadi tahu bagaimana karya-karya Pak Fadly dalam kesusastraan itu semoga bisa menginspirasi nanti teman-teman yang lain. Terima kasih Nisa dan ya mudah-mudahan ini juga ya paling tidak menambah ingatan saya tentang bidang sastra, budaya dan peradaban ya yang saya kira penting bagi kita. Kembali ke soal museum ya mudah-mudahan Museum Nasional kita segera bisa ada recovery dan juga harus ada transparansi sekali lagi terhadap artefak-artefak yang rusak supaya diumumkan ke publik apa saja yang terkena dampak dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu melakukan satu pengembalian restorasi pada koleksi-koleksi yang mungkin terkena dampak itu kalau memungkinkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Nisa yang kali ini menjadi host pewawancara gitu ya. Supaya jangan saya aja yang mewawancarai tapi juga kadang-kadang ya saya juga bisa menjadi narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.